Halo semua, ketemu lagi sama gue Catur Waskita. Akhir-akhir ini gue tertarik banget sama salah satu brand model kit dari China yaitu SNAA. Dan gue berhasil ngumpulin 4 dari 5 model kit mereka yang udah rilis bergrade BE atau Beyond Exquisite. Dan di video kali ini gue mau mengunboxing sekaligus nge-review salah satu dari 4 model kit ini. Ini adalah rilisan terbaru dari grade BE mereka yaitu Giant X. Jadi jangan kemana-mana, kita mulai aja videonya. Mari menggundam, let's go! Ini adalah seri Round Table Knights dari SNAA yang diambil dari cerita kerajaan Inggris zaman dulu, yang mana Round Table Knights itu sendiri adalah para ksatria legendaris dari persekutuan Raja Arthur yang pertama kali muncul dalam literatur Matter of Britain pada pertengahan abad ke-12. Para ksatria tersebut berdedikasi untuk memastikan perdamaian kerajaan Arthur setelah periode perang awal dan dipercayakan pada tahun-tahun berikutnya untuk menjalani pencarian mistis untuk Holy Grail. Meja bundar tempat mereka bertemu adalah simbol kesetaraan pada anggotanya yang berkisar dari bangsawan berdaulat hingga bangsawan kecil. Itu dia tadi kurang lebih sedikit latar belakang dari Round Table Knights. Sekarang kita lanjut ke box artnya ya. Ini dia boxnya. Kalau kita lihat dari sini, di sini ada logo Round Table Knights kayak gini, kayak bendera kayak gitu ya. Terus di sini ini dia namanya Giant X. Dan gue sempat bingung ya waktu pertama kali box ini datang. Karena yang gue lihat di iklan-iklannya di Instagram tuh namanya Giant X Lancelot dibilangnya ya. Tapi setelah datang kok nggak ada kata-kata Lancelotnya, gue pikir. Ternyata pas udah gue translate di Google Translate, tulisan di sini nih yang bahasa Cina ini tuh kalau di translate artinya Lancelot ya. Jadi bener namanya Giant X Lancelot gitu. Dan ini dia gambarnya Lancelot ala-ala animasi kayak gini. Dan sini ada logo SNAA, tapi di sini nggak ada tahunnya ya, nggak kayak Bandai ya. Kalau Bandai kan di sini ada tahunnya gitu, tahun pembuatannya. Tapi kalau dikira-kira sih, ini kan datangnya tahun 2025 ya, jadi kemungkinan besar dibuatnya tahun 2024 gitu ya. Terus beralih ke bagian sampingnya, kayak gini, ada pose dia lagi berdiri kayak gini. Ada logo BE di sini. Oh ya, di sini tadi di atas ada logo BE ya, Beyond Exquisite, yang artinya melebihi luar biasa ya. Ini gambar belakangnya, ada pose berdirinya kayak gini, keren banget kalau lagi pose berdiri kayak gini ya. Tampak depan, tampak belakang, dan ada lagi action pose juga. Dan di sini ada inner frame-nya full ya dari atas sampai bawah, dan di bagian raster di kanan kirinya sini juga ada inner frame-nya, keren banget. Ada sayapnya juga warna biru clear gitu ya, biru agak kehijauan. Dan di bawahnya ada keterangan-keterangan, peringatan-peringatan kayak gitu ya dalam bahasa Cina ya. Dan ini bagian sampingnya lagi, sama kayak di bagian depannya tadi, cuma di crop. Ini bagian bawahnya kayak gini. Model kitnya kalau udah jadi ya, kalau udah dipasang dekal-dekalnya kayak gini, sama pen lining juga, keren banget. Terus di sisi sebelah atasnya ada line art kayak gini, keren banget. Oke, langsung aja kita bongkar ya. Oh ya, boxnya ini tuh dibikin dengan finishing matte ya, dengan kertas yang tebal, jadi berkesan premium. Dan di dalamnya ada box lagi yang bahannya tebal juga, warna coklat. Jadi selain berkesan premium, runner-runner di dalamnya juga jadi lebih terlindungi ya. Mantap, SNAA. Di sini kita dapat 7 bungkus plastik runner kayak gini, sama 1 lembar water slide decal kayak gini, dan 1 buku petunjuk rakitan ya. Ini dia buku petunjuk perakitannya, sama gambarnya kayak yang di boxnya tadi ya. Cuma kalau di sini dibikin berdiri gini, kalau di boxnya tadi kan dibikin landscape kayak gini ya. Dan kesan pertama gue pas lihat buku petunjuknya ini sih kayak premium ya, dibikin dengan kertas-kertas yang lebih tebal dari buku petunjuknya Bandai. Terus kalau kita lihat di dalam sini, di sini langsung petunjuk perakitan ya, nggak ada basa-basi. Kalau di kertasnya Bandai kan di sini ada part list dan keterangan segala macam. Kalau di sini langsung petunjuk perakitan. Dan di sini bagusnya gue lihat gambarnya tuh gede-gede, gambar part-partnya itu gede-gede, dan ada petunjuk warna merah kayak gini ya. Jadi kita tuh tahu mana harus masuk kemana gitu, dijelasin dengan warna merah kayak gini. Sayangnya di sini tuh ada tulisan-tulisan kayak gini, bahasa Cina ya, bukan bahasa Inggris gitu. Jadi lebih baik sih kalau menurut gue kita translate aja dulu di Google Translate ya, karena kalau proses perakitan itu penting untuk ngikutin petunjuknya gitu. Kalau sampai salah, PR lagi bongkarnya kayak gitu ya. Lanjut, petunjuk perakitan berikutnya. Gambarnya gede-gede tuh ya, gampang banget jadi ngerakitnya. Terus di bagian belakang sini ada Giant X-nya nih, petunjuk Giant X-nya, dan ini pasangan backpack-nya. Nah ini dia Giant X-nya, dan ini persenjataannya yang gue belum tahu namanya apa.
Dan di sini ada petunjuk untuk pemasangan water slide dekalnya. Dan di bagian belakangnya ada pose-posenya kayak gini. Dengan background hitam kotak-kotak kayak gini dan tulisan Roundtable Knights Giant X ya. Lagi-lagi nggak ada tulisan Lancelot-nya. Tapi desainnya keren banget, sangat-sangat futuristik ya. Dan di box ini baru ada part list ya buat ngecek kelengkapan runnernya di box tadi. Dan di sini ada keterangan lagi dalam bahasa Cina yang gue juga nggak tahu artinya apa ya. Kalau mau cari tahu sih tinggal di translate aja di Google Translate dari handphone kalian ya. Oke, langsungnya kita bongkar runnernya ya. Oh, yang model kit ini gue beli dengan harga Rp260.000 dan yang gue tahu ini tuh hasil jadinya kayak real grade-nya Bandai ya. Jadi penasaran apakah benar-benar kayak real grade? Kita lihat aja nanti ya. Untuk runnernya kita dapat total 13 runner di sini dengan berbagai macam warna yang menarik ya. Jadi bisa dipastikan ini spalasi warnanya bakal cakep banget. Apalagi ditambah ada runner gold juga dan juga ada runner hijau kebiruannya juga. Untuk hasil cetakan di dalam runnernya sih rapih ya. Detailnya bagus, nggak ada sisa-sisa plastik yang berlebaran kemana-mana. Dan bahan plastiknya ini lumayan keras ya. Mungkin supaya hasil jadinya nanti itu kokoh ya, nggak gampang patah gitu. Semua sendi di sini juga dibuat dengan bahan plastik yang sama, agak keras juga. Jadi kemungkinan sih sendi-sendinya nanti bakal seret ya. Nggak kayak bahan polycapsnya Bandai yang lebih lentur. Yang gue salut di sini sih mereka bikin detailnya itu cakep banget ya. Bahkan di bagian inner frame yang nantinya ketutup armor pun dibikin dengan mechanical detail yang bagus. Jadi kebayang kalau mereka bikin versi clearnya ini bakalan cakep banget sih. Untuk di runner armornya, detailnya juga mantap ya. Bakalan lebih keren lagi kalau ditambahin pen lining sama dipasangin dekalnya juga. Dan di sini tuh banyak banget part-part yang ujungnya tajam ya. Jadi lebih baik hati-hati karena bisa ngelukain tangan ya kalau kita sembarangan megangnya. Dan sebagai pelengkap, kita juga dapat satu runner gold dengan finishing matte gini. Keren banget goldnya. Dan detailnya juga cakep ya, jadi kelihatan mewah gitu. Oh ya, kita di sini dapat dua pilihan tanduk ya. Dan ini runner berisi clear partnya untuk di bagian sayap dan juga detail-detail kecil di bagian armornya. Warna hijau turquoise gini, keren banget clearnya. Benar-benar bening dan bakal nambahin unsur mewah juga ke model kit ini ya. Runner bening ini juga dibuat dengan bahan plastik yang keras ya, jadi mending hati-hati motongnya, jangan buru-buru, soalnya kalau patah sayang banget ini. Oh ya, hampir semua part-part di dalam runner ini dibikin dengan under gate ya, jadi bisa dipastikan hasil jadinya nanti bakal bersih tanpa perlu khawatir ada bekas-bekas snap mark yang kelihatan gitu ya. Dan ini dia water slide dekalnya, warna abu-abu sama putih gini. Nggak kayak water slide dekalnya Bandai yang isinya sebagian besar itu caution marking ya. Kalau di sini nggak ada caution marking sama sekali, cuma ada tambahan detail-detail kayak gini aja ya. Tapi cakep sih detail-detailnya ya, bagus banget. Masuk ke proses perakitan, tadinya gue pikir gue mau bikin video speed build-nya ya untuk model kit ini, tapi nggak jadi karena baru pertama ngerakit aja gue langsung nemuin part-part kecil kayak gini untuk bagian sendinya. Dan part-part ini tuh kecil banget ya, sampai susah dipegang sama jari-jari gue. Jadi daripada gue ngerakit sambil bikin video dan part-part kecil ini jatuh dan hilang, gue putuskan untuk mending fokus aja ngerakit tanpa bikin video. Dan masalah nggak cuma berhenti di part-part kecil aja, seiring berjalannya proses ngerakit, banyak banget part-part sendi yang keras banget, susah dipasangnya dan juga susah buat digerak-gerakinnya. Jadi hampir semua bagian sendi di inner frame-nya itu gue serut ya, gue kikis dikit-dikit gitu, supaya lebih gampang digerakinnya. Soalnya kalau terlalu seret dan dipaksain buat digerakin juga ada kemungkinan patah gitu ya. Nah ini salah satu hasil jadinya setelah sendi-sendinya dikikis, jadi lebih aman buat digerakin ya, nggak maksain jadinya. Dan ini adalah hasil jadi inner frame-nya utuh dari kepala sampai kaki, termasuk di backpack-nya juga, seperti yang kita lihat tadi di bagian box-nya ya. Terus terang, kekecewaan gue pas ngerakit tadi jadi terobati sih ngeliat inner frame-nya utuh kayak gini. Detailnya asli keren banget, banyak banget mechanical detail yang bisa kita lihat di sini, belum lagi ditambah sama part-part gold-nya juga. Gue jadi ngebayangin seandainya SNAA bikin model kit ini dalam versi armor yang clear color, pasti bakal keren banget sih. Apalagi kalau inner frame-nya di detailing lagi, pasti bakal cakep maksimal sih ini. Ya semoga aja SNAA bikin ya versi clear-nya, bakal jadi kit yang wajib dikoleksi sih pastinya. Berikutnya masuk ke proses pemasangan armornya. Lagi-lagi kita ditemuin sama part-part kecil yang susah dipegang sama jari, jadi harus ekstra hati-hati dan sabar ngerakitnya. Untungnya di bagian armor ini packnya nggak terlalu keras ya, jadi nggak perlu tenaga berlebihan buat masangnya, dan nggak perlu dikikis juga bagian-bagiannya. Semuanya aman, klik dengan sempurna, cuma di bagian belakang kepalanya aja nih yang agak kurang klik, nggak tahu kenapa, jadi gue putuskan untuk bikin pen lining hitam aja di situ, biar gapnya nggak terlalu kelihatan.
Dan lagi-lagi kita dimanjain ya sama detail-detail kecil yang bakal nggak terlalu kelihatan juga, atau malah bakal nggak kelihatan sama sekali setelah semua armornya terpasang ya. Jadi untuk masalah detail nggak usah diragukan lagi sih, SNAA detailnya mantap. Ini dia hasil jadinya model kit ini setelah semuanya selesai drakit. Gue belum pasang water slide decalnya sama sekali, cuma baru pen lining aja tipis-tipis pakai warna hitam sama sedikit merah buat ngasih kesan berbeda aja ke model kit ini ya. Gila, ini sih keren parah ya. Kekecewaan gue pas ngerakit inner frame-nya sebelumnya jadi hilang karena ngelihat hasil jadinya kayak gini. Separasi warnanya cakep banget, kalian bisa lihat sendirilah perpaduan warnanya antara putih, abu-abu muda, abu-abu tua, gold sama clear part-nya keren banget. Backpack-nya penuh, jadi agak berat ke belakang ya. Jadi sebaiknya dipasangin stand base walaupun dalam pose berdiri kayak gini. Dan ternyata ini artikulasinya banyak banget ya, termasuk di bagian backpacknya. Jadi kalau mau diposein tuh harus extra effort ya buat ngegerakin semua bagian-bagiannya. Jadi penasaran sih pengen masang water slide decalnya, pasti jadi lebih keren maksimal ya. Tapi nanti ya setelah gua ngejelasin artikulasinya. Berikutnya kita lihat detailnya dari dekat, sekalian kita bahas artikulasinya ya. Tapi sebelumnya gue mau ngelepasin dulu backpack sama kapaknya biar lebih gampang aja megangnya ya. Sebelum kita masuk ke bagian detail dan artikulasi, mumpung persenjataannya lagi dilepas nih, kita lihat aja dulu aksesoris-aksesoris apa aja yang kita dapat di sini ya. Pertama kita dapat sepasang pedang kayak gini, bentuknya lebar kayak gini ya. Kalau di bukunya sih namanya broadswords ya. Kalau di bahasa Indonesiain artinya pedang lebar gitu aja. Ini dalam mode terlipat dan ini dalam mode terbuka ya. Jadi bisa dilipat kayak gini. Dan di sebelah sini ada tempat untuk kita pasang di bagian backpacknya ya. Keren sih desainnya ya, perpaduan antara warna abu-abu, biru gelap kayak gini, sama warna putih kayak gini. Terus sama ada detailing kayak pen lining gitu ya. Berikutnya ini adalah persenjataan yang bikin model kit ini jadi tambah keren ya. Ada kapak kayak gini. Di bukunya sih namanya X gitu aja ya, kapak bentuknya gede kayak gini. Tingginya lebih tinggi daripada si Lancelotnya. Detailnya sih bagus ya, ada warna emas gini di belakangnya dan ada warna abu-abu dengan pen lining kayak gini juga. Dan ini bagian kapaknya, keren banget. Dan di sini udah gue pasangin tangan posisi menggenggam ya di bagian sini. Untuk pose tangannya, pertama kita dapat sepasang tangan kebuka kayak gini yang udah gue pasang di bagian sini ya. Kalau dia lagi nggak megang apa-apa, kayak gini, detailnya tajam-tajam kayak gitu, keren banget. Terus ada sepasang tangan menggenggam kanan dan kiri kayak gini. Kita juga dapat tangan mengepal kayak gini. Terus ada sepasang tangan menggenggam kayak gini dengan pose jari-jari agak kebuka ya, jadi lebih realistis gitu ya daripada yang tadi. Ada sepasang tangan dalam pose nunjuk kayak gini juga. Ini yang jarang kita dapetin sih di model kit lain ya. Keren posenya. Terus ada sepasang tangan dalam pose yang aneh kayak gini ya, kayak metal gitu ya, dengan jari jempol yang keluar kayak gini. Tapi kalau kita mau, jari jempolnya ini bisa kita ganti dengan jari jempol yang bentuknya lagi ngelipat kayak gini ya. Dan kita juga dapat ekstra 2 punggung tangan kayak gini ya, nggak kepake. Berikutnya kita dapat satu ekstra tanduk kayak gini ya, warna emas kayak Viviannya Gundam. Jadi kita bisa milih antara memasang tanduk yang ini atau memasang tanduk yang bentuknya kayak gini, kayak tanduk banteng ini. Dan ini dia penampilannya kalau tanduknya lagi diganti ya, tapi gue sih lebih milih ini ya, kelihatannya lebih keren gitu yang tanduknya kayak gini, yang bentuknya kayak banteng gini. Dan ini dia backpacknya dengan desain yang keren banget ya, dengan clear part warna hijau turquoise kayak gini di kanan kirinya, yang dibikin ala-ala kain jubah ksatria kayak gitu ya. Detailnya keren banget kalau menurut gua. Di sini ada 2 binder di kanan kirinya, ngingetin gua sama model kit dari seri Double O dulu, kayak backpacknya Double O Racer ya. Artikulasinya juga di sini banyak banget ya. Mulai dari di bagian sayapnya sini bisa digerakin ke kanan kiri kayak gini. Ini bisa digerakin ke depan belakang juga, bisa diputar kayak gini juga. Terus di bagian sini juga bisa digerakin. Di sini juga ada sendi putar. Di sini juga bisa digerakin kayak gini. Di bagian sininya bisa digerakin. Di bagian sini juga bisa digerakin kayak gini, bisa diposein ketutup kayak gini. Terus sama di bagian sini juga ada sendi putar kayak gini ya. Banyak detail-detail kecil ya, kayak misalnya di dalam-dalam sini. Sama di dalam sini nih, bagian dalam sini keren desainnya. Terus sama di sini juga ada clear part warna hijau turquoise juga dengan dikelilingin sama warna gold kayak gitu ya. Sama di bagian sini juga ada warna gold kayak gitu, keren banget. Dan di sini ada tempat ya buat pasang pedangnya itu tadi. Caranya kita harus pasang dulu konektornya kayak gini. Setelah terpasang kayak gini, baru kita bisa pasangin pedangnya tadi dengan masukin ke lubang yang ada di sini ya.
kayak gini keadaannya kalau pedangnya udah kepasang ya. Dan di konektornya sini juga ada artikulasi ya, kita bisa gerakin ke kanan kiri kayak gini, sama bisa diputar kanan kiri kayak gini juga, sama bisa diputar kayak gini ya. Ini dia lens slotnya tanpa ada aksesoris apapun yang terpasang ya. Kalau menurut gua ini sih salah satu model kit yang satisfying ya buat dilihat. Detailnya tuh cakep banget ya. Kita mulai aja dari bagian kepala ya. Tanduknya keren banget, kayak tanduk banteng gini yang dilapis dengan warna emas lagi di bagian luarnya. Cakep banget. Di sini ada clear part warna hijau kayak gini, nyatu sama bagian matanya situ. Jadi bagian matanya itu udah nggak pakai stiker lagi ya, satu part dengan bagian kamera depannya sini. Tapi bagian itu dibikin dengan agak cembung gitu ya. Jadi kayak kristal gitu desainnya, nggak kayak kamera depannya Gundam yang rata gitu. Ini bagian depannya, dan kalau bagian belakangnya kayak gini, ada detail abu-abu kayak gitu ya. Detail mukanya juga cakep ya, keren. Kelihatan serem gitu. Di bagian pipi sini ada detail tambahan gitu ya, warna abu-abu kayak gitu. Dan di bagian dalamnya sini ada bagian inner frame yang kelihatan gitu, yang bentuknya kayak setengah lingkaran itu. Dan di bagian belakang sini kayak ada semacam antena gitu ya, yang dibikin kayak sayap gitu di kanan kirinya, warna biru dongker kayak gini. Untuk di bagian artikulasinya, di sini tuh di bagian lehernya tuh bisa diangkat naik gitu ya. Jadi bisa naik turun kayak gini. Jadi kalau kita mau dia diposein kayak nunduk kayak gitu dengan leher yang pendek gitu, kita bisa tekan aja bagian lehernya ke bawah ya. Dan di bagian artikulasinya sini, di bagian lehernya ini ada dua ball joint ya, di bagian bawah sama di atasnya sini. Bagian bawahnya bisa digerakin kayak gini, depan belakang kayak gini, dan bagian atasnya untuk nunduk sama untuk ngedongak kayak gini ya. Ke samping kanan kirinya kayak gini, dan bisa diputerin kayak gini juga ya, tapi nggak mentok sampai belakang ya. Masuk ke bagian torsonya, desainnya juga keren ya. Warna dasarnya itu ada putih sama abu-abu muda kayak gini, dengan detail warna gold kayak gini, dan ada warna turquoise di tengah-tengahnya kayak gini ya, yang dikelilingin sama warna gold di pinggirannya. Keren banget desainnya, nggak kayak Gundam, tapi seakan-akan dia tuh kayak ada unsur magicnya gitu ya, kayak ada unsur sihirnya kalau menurut gua. Jadi seolah-olah si lens slot ini tuh ditenagai oleh semacam kristal apa gitu, yang ditaruh di bagian dadanya sini. Keren banget desainnya. Ini bagian belakangnya kayak gini. Dan untuk artikulasinya, di sini tuh bisa ditarik keluar kayak gini untuk membantu artikulasi di bagian lengan juga. Jadi bisa keluar masuk kayak gini. Di bagian sampingnya kayak gini, detailnya cuma gini aja. Di sini tuh bisa digerakin di dua ruas sini ya, di bagian atas sini sama di bagian bawahnya sini. Kayak gitu. Jadi nunduknya tuh bisa ke depan banget gitu loh. Terus sama bisa digerakin ke samping kanan kirinya kayak gini juga. Dan sebelumnya sendi-sendi di sini tuh agak keras ya, jadi gua kikis gitu, jadi supaya bisa gampang digerakin. Dan di sini juga di pinggangnya bisa digerakin ke kanan kiri kayak gini. Sama ada artikulasi juga di bagian bawah sini ya. Untuk di bagian tangan, desainnya juga keren ya, detailnya juga bagus. Sini ada ventilasi garis-garis kayak gini, sama di sampingnya kayak gini juga. Ada detail warna gold juga, ada sparasi warna abu-abu muda kayak gini, dan ada clear part warna hijau turquoise juga di depan dan belakang, sama di bagian lengan sini, keren banget. Sama ada gold juga di bagian sini, keren desainnya ya. Dan untuk artikulasinya, di bagian pundaknya sini bisa diangkat sebenarnya ke samping gini. Cuma kalau bagian ini diangkat, packnya itu jadi ngedorong ya, jadi agak kedorong keluar gitu. Dan untuk tangannya ini bisa digerakin sampai sini. Tapi ya, kalau ini dalam posisi gini, terus ini ditarik ke atas, jadi tangannya tuh keluar gitu ya. Kalau kalian bisa lihat packnya tuh agak ketarik keluar kayak gini. Dan di bagian sini ada sendi putar. Di sini ada double joint di atas dan di bawah. Kalau dilipat bisa sampai segini. Dan di pergelangan tangan ada ball joint dengan pergerakan mutar kayak gini ya. Ini desain di bagian waistnya. Desainnya itu mirip-mirip waistnya si Sinanju Stain ya kalau menurut gua. Detailnya juga bagus. Ada bagian inner frame yang kelihatan dari luar kayak gini, nongol di bagian armornya sini. Dan perpaduan warnanya juga cakep ya. Ada putih dan abu-abu muda di sini, dan juga ada gold, dan juga ada clear part warna hijau turquoise yang di dalamnya ada warna emas juga. Ini bagian belakangnya. Keren banget. Dan untuk artikulasinya, di sini bisa diangkat ke depan kayak gini, sudah terpisah dari petunjuknya ya, jadi nggak perlu dipotong. Bagian back skirt juga bisa diangkat kayak gini. Bagian side skirt bisa ditarik keluar dan ke dalam kayak gini. Dan untuk diangkatnya bisa sampai segini ya, dan bisa diputar kayak gini juga ke depan ke belakang. Dan di bagian bawahnya ada lubang untuk masang stand base, tapi lubang untuk stand base-nya ini bentuknya kotak ya, jadi nggak kompatibel sama stand base-nya Gunpla yang biasanya.
jadi agak longgar gitu kalau dipasang di sini. Ini detail di bagian kaki, ada sparasi warna putih dengan abu-abu juga di bagian depan sama di belakang sini. Terus di bagian sini juga, di bagian betisnya, dan ada detail gold juga, dan ada clear part warna hijau turquoise juga yang dalamnya ada detail warna abu-abu, dan ada pinggirannya ada gold gitu, keren tapi nggak terlalu kelihatan ya. Terus di sini ada gold juga, sama di belakang sini ada gold juga, di dalamnya ada inner frame yang kelihatan warna abu-abu kayak gini, sama di sini ada clear part warna turquoise juga yang bisa digerakin keluar kayak gini ya. Nggak tahu fungsinya buat apa, tapi keren aja gitu. Terus ini bagian bawahnya kayak gini, bagian belakangnya, dan ini telapak kakinya ya. Dan untuk artikulasinya di sampingnya sini bisa diangkat sampai segini, nggak terlalu bisa split sebenarnya, cuma segini, kehalang sama bagian side skirt di sini ya, jadi mentok gitu. Terus di sini ada sendi putar juga, ke depannya bisa sampai segini, ke belakangnya juga bisa mentok sampai belakang karena back skirtnya bisa diangkat ya. Terus di bagian lututnya ada double joint di bawah dan di atas, cuma yang di atas agak keras gerakinnya ya, dan kalau dilipat sampai belakang bisa sampai segini. Dan untuk sendi di bagian ankle-nya, depan ini bisa digerakin kayak gini, sama di belakang juga bisa digerakin kayak gini. Sama ada ball joint juga untuk bisa digerakin ke depan belakang kayak gini ya. Terus sama ankle armornya bisa digerakin ke atas ke bawah kayak gini ya. Nah, setelah ngebahas detail dan artikulasi, sekarang saatnya gue pasang-pasangin water slide dekalnya buat nambahin detailnya. Untuk pemasangannya, pertama-tama gue potong-potong dulu bagian dekal yang mau gue pasang, taruh di atas air sebentar, kira-kira 30 atau 40 detik ya. Terus diangkat pakai pinset dan dipasang ke bagian armornya dengan cara digeser pakai tusuk sate kayak gini. Enaknya water slide decal itu selama permukaan armornya masih basah, kita masih bisa geser-geser ya buat ngepasin posisinya. Setelah posisinya pas, tinggal dikeringin aja sisa-sisa airnya pakai cotton buds, dan setelah kering dia akan nempel dengan sempurna. Sebaiknya sih setelah water slide decalnya terpasang, lebih baik dilapis lagi ya pakai top coat, biar lebih aman kalau kepegang sama jari. Tapi berhubung gue belum punya top coatnya, jadi sementara gue biarin gini aja ya. Paling agak hati-hati aja megangnya biar dekalnya nggak rusak pas lagi pose-pose. Nah ini dia hasilnya, setelah kering dia jadi lebih menyatu sama permukaannya ya. Jadi nambahin detail dan bikin model kit ini jadi kelihatan lebih keren dari sebelumnya gitu. Dan ini dia penampilannya setelah semuanya kembali terpasang. Gimana menurut kalian? Keren ya? Berkesan kayak model kit mahal gitu. Kayak real grade seharga 600 ribuan ke atas. Padahal harganya tuh seharusnya sekitar 180 ribuan ya. Cuman karena gua kemarin dapatnya lebih cepat, jadi dapat harga 260 ribu gitu. Buat kalian yang udah beli ini, kemarin dapat harga berapa? Tulis di kolom komentar ya. Asli ini sih model kit yang keren banget menurut gua. Walaupun banyak yang harus dikikis pas ngerakit inner frame, tapi pas ngeliat semuanya selesai gini sih, kekecewaan gua jadi hilang ya. Malah jadi terkesima gitu liatnya. Dan model kit ini tuh kokoh ya, nggak ada part yang longgar dan gampang lepas. Bahkan dalam model semua persenjataan yang terpasang gini masih bisa diangkat satu kakinya kayak gini. Walaupun agak goyang pas digerak-gerakin ya, tapi itu wajar sih. Dan ini dia perbandingannya kalau disandingin sama Gunpla skala 1:144, tingginya kurang lebih sama dengan Sinanju, kelihatan lebih tinggi sedikit karena dia pakai stand base. Untuk kesimpulannya, menurut gua JNX Lancelot ini adalah model kit yang layak untuk diburu ya. Hasilnya keren banget walaupun harus extra effort pas ngerakit inner frame-nya. Cocok sih buat kalian yang udah biasa ngerakit Gunpla bootleg, atau buat kalian yang biasa ngerakit Gunpla Bandai dan pengen nyoba ngerakit sesuatu yang lebih sulit ya. Kalau gue diminta ngasih nilai sih ini 9 dari 10 ya, kurang sempurna sedikit di bagian inner frame-nya. Gue rasa segitu aja yang bisa gue bahas di video kali ini ya. Makasih udah nonton, jangan lupa di like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya juga, biar kalian gak ketinggalan video-video gue berikutnya ya. Dan buat support channel ini juga biar cepat berkembang. Jangan lupa follow sosial media gue juga ya, semuanya udah gue tulis di deskripsi. Oke, sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di video-video gue yang lainnya. Dan akhir kata, walaupun ini bukan Gundam, tapi seperti biasa, mari menggundam, bye-bye.